Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang sholat yang menjadi bagian dari ibadah. Jadi kalau dalam agama Islam sholat itu menjadi imaduddin, ya, imaduddin, tiangnya agama. Iya, salam, coba Pak Jas itu suruh ngasih keramik ya, sing nak ngene pembatas itu antara keramik, sing nak ngene aku bah 7 ya, nak ngene perumahan antara keramik karo paving itu kan ada pembatas itu dikai keramik. Oke, saya lanjutkan. Jadi sholat itu imaduddin, ya. Maka dari sekian kewajiban ibadah itu yang tidak boleh ditinggalkan itu sholat itu. Jadi kalau tidak bisa dalam standar azimahnya, dalam standar asal hukum asal atau hukum yang bersifat standar umum atau yang pertama, maka ada rukhsah untuk bisa dilaksanakan itu. Artinya begini, bahwa posisi sholat itu karena tidak boleh ditinggalkan, maka untuk memberikan ruang agar tetap bisa dilaksanakan, maka ada hukum rukhsah untuk jagani, ya, mempersiapkan kemungkinan orang itu tidak dalam standar yang umum gitu, ya. Nah, aturan yang menyangkut tentang sholat, syarat rukun itu kan berdasarkan standar umum, ya, namanya hukum azimah itu. Sholat fardu itu pada dasarnya harus berdiri, itu hukum azimahnya. Tapi karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan, maka bila mana orang dalam kondisi tidak mungkin berdiri karena sakit atau karena sesuatu hal, maka dia boleh sholat tidak dengan berdiri. Intinya tidak dengan berdiri, sesuai dengan kemampuan dia kayak apa. Karena memang tidak boleh apa? Ditinggalkan itu. Kalau seperti zakat itu tidak mampu, ya sudah, tidak perlu ada rukhsah, ya. Ya berarti dia tidak wajib, ya nggak usah melaksanakan. Haji itu tidak mampu, ya sudah, nggak ada istilah rukhsah kemudian haji ini tekok nggone separuh dalan itu terus mulai maneh, ya ora gitu, ya. Tapi kalau salat enggak, karena salat itu apa? Imaduddin yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, sepanjang orang masih punya kesadaran. Jadi akalnya cek punya kesadaran, masih berfungsi, ya makanya, ya. Ketika akal dan pikirannya masih berfungsi, maka salat itu menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, tetapi keharusan penentuan seperti ini kan tidak bisa kalau tidak ada persiapan rukhsah tadi itu. Karena kondisi orang itu dimungkinkan terjadi apa? Terjadi situasi di luar dari kondisi normal itu tadi itu. Sehingga ketika kondisi di luar standar atau di luar kenormalan hukum yang ada, itu ono jagane, ya, ada hukum yang menyesuaikan dengan kondisi dia itu yang disebut dengan rukhsah tadi. Sehingga intinya sholat itu tidak boleh apa? Ditinggalkan dalam keadaan apapun.
Kecuali orang kehilangan tadi nih, akalnya kehilangan kesadaran. Tidur itu kan kehilangan kesadaran nih, artinya orang dalam kondisi tidak sadar tidur. Orang lupa itu juga di luar kesadaran dia. Nah ini namanya sadar ya, wah iya ya, gitu ya. Tapi tetap harus dilakukan. Namanya ada qadha tadi ini ya. Paham ya? Ada namanya apa? Qadha itu. Sehingga sholat itu satu-satunya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan karena alasan apapun. Paham ya? Kecuali orang sudah dalam keadaan koma, tidak sadar sama sekali sampai dia meninggal, berarti dia sudah tidak mungkin untuk melakukan itu. Tapi kalau masih punya kesadaran, ora iso karo lungguh pun tidak bisa menggerakkan badannya untuk memberikan isyarat sholat, tetap wajib sholat meskipun dengan kedipan mata ini. Paham ya? Itu sholat itu. Sehingga dalam fikih itu sangat ketat sekali atau sangat berat terkait dengan tarikus sholat. Tarikus sholat itu orang yang meninggalkan apa? Sholat. Kalau dalam kitab Madzhab Syafi'i seperti dalam kitab ya Al-Ghayah wa Taqrib, kitab Al-Ghayah wa Taqrib yang menjadi kitab dasar itu dikatakan wa tarikus sholati amdan. Amdan itu dengan sengaja, tapi ada dua. Sengaja, tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Mu'taqidan biwujubihi, maka ustutiba. Ustutiba itu disuruh tobat. Ya, dinasihati suruh tobat dulu, sampai 3 kali, kalau tidak kutilah, dibunuh hukumannya. Ya, itu madzhab siapa? Syafi'i tadi. Kalau sebaliknya, kalau dia tarikus sholati amdan dan ghairu mu'taqidin biwujubiha, dia meninggalkan sholat dan dia meyakini atau merasa meyakini bahwa sholat itu tidak wajib gitu ya, maka dia kafiran. Tapi tetap kutilah, dia dibunuh dalam keadaan kafir itu. Kalau yang pertama tadi kutilah tapi dalam keadaan musliman mesian, mukminan. Paham ya? Masih harus disolati, dia masih bisa diwaris gitu ya, karena masih muslim mukmin. Dikubur dalam kuburannya orang muslim gitu ya. Masih bisa didoakan karena status kematiannya masih dianggap muslim. Karena dia masih meyakini sholat itu wajib, meskipun dia itu males orang lakukan sholat itu. Sengaja males itu kan juga sengaja gitu. Tapi kalau yang kedua tadi, mata kafiran. Ya. Apa? Mata kafiran. Kutila wa mata kafiran, dia harus dibunuh. Hukumannya mata kafiran. Ya kalau statusnya dia menjadi kafir, ya otomatis segala aturan dan akibat hukum itu berlaku. Statusnya itu merubah semua. Yang mati kafir ya orang disolati, orang ditungakno, orang bisa diwarisi, gitu loh ya. Tidak boleh dimakamkan di makamnya orang muslim. Gitu. Itu mata kafiran. Itu bila mana meninggalkan sholatnya dengan apa? Mu'taqidan meyakini ada mawujubiha, bahwa sholat itu dia meyakini tidak wajib itu. Itu tarikus sholat. Sehingga tadi saya gambarkan sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Paham ya? Dalam kondisi apa? Apapun. Makanya ketika dalam kondisi dia ketiduran, kondisi dia lupa, tetap nanti sholat.
namanya qadha. Namanya apa? Qadha itu. Harus sholat. Dalam keadaan dia tidak punya pakaian, tidak bisa menutupi aurat, khalian, dia tetap sholat nanti, harus sholat. Dalam keadaan dia tidak punya alat untuk bersesuci, tidak bisa bersesuci, ya tetap sholat. Namanya faqidut tahurain. Namanya bali hurmatil waqti. Nanti dia harus i'adah. Kalau kewajiban yang lain, rukun Islam yang lain itu masih bisa, gampangannya ada toleransi lah gitu ya. Toleransi dalam arti orang betul-betul gak iso gak dilakoni ya rapopo. Haji itu kalau tidak mampu ya kita tidak apa-apa. Tidak melaksanakan, nggak mampu. Syaratannya istitoah. Zakat itu kalau itu memang tidak punya uang ya tidak apa-apa gitu ya. Memang kewajibannya sing di duit ada nisab, ada batas itu kan gitu ya. Apalagi puasa itu yang tidak mampu ya tidak apa-apa. Sampai dia meninggal tidak apa-apa puasa. Paham ya? Ya paling diganti dengan bayar fidyah. Ya, kondisinya begitu. Paham ya? Tapi kalau puasa tidak bisa digantikan, bayar fidyah, diqadha'i keluarganya tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa. Bahwa lalu kemudian kita berusaha berbuat baik itu tidak terkait dengan sholatnya. Kita sedekah untuk ibu kita tetap, untuk keluarga kita yang sudah meninggal, untuk sing wis gak ono kita sedekah. Tapi statusnya sedekah itu tidak bisa menggantikan sholat. Dia adalah pahala yang berbeda. Dengan pahala itu dimungkinkan mengurangi kesalahan, paham ya? Menambahkan beban pahalanya gitu. Pahalanya ben tambah akeh untuk ditungakno ben samet ben ini. Tapi ketika dia meninggalkan salat ya sudah tidak bisa digantikan gitu ya. Itu salat. Salat itu gitu. Makanya kemarin saya katakan kenapa kewajiban salat oleh Allah itu diberikan tidak melalui pelantara malaikat Jibril, perintah wahyunya, tapi langsung Kanjeng Nabi ditimbali karo Gusti Allah dalam peristiwa apa? Mi'raj. Dalam peristiwa apa? Mi'raj itu. Nah, resikonya seperti itu. Efek atau akibatnya bila orang tidak melakukan sholat itu. Karena begitu pentingnya pelaksanaan sholatnya. Karena nggak boleh ditinggalkan tadi, maka tadi saya katakan kalau tidak memungkinkan melakukan pada standar hukum azimahnya, ada namanya hukum apa? Rukhsah tadi. Sehingga sholat tetap bisa dilakukan itu. Ya, kalau sudah rukhsah kan menyesuaikan kondisinya kayak apa gitu. Mungkin dalam keadaan perang pun itu kudu sholat. Ya. Ya dadi manten ora sholat, atau mana melok karnaval ora sholat. Mati apa itu? Kalau dalam fikih takrib itu harus dibunuh semua itu sudah itu. Mempertahankan onteng-ontengnya ini apa namanya? Make up-nya ya. Itu yang harus diedukasi ya umat Islam itu. Ya karena memang piye panjenengan ora ana ilmune ya tidak paham itu ya. Itu butuh sholat, butuh sholat itu. Oke, silakan kalau ada yang ditanya tentang pentingnya sholat. Karena imaduddin, apa? Imaduddin. Aqimis sholat li dzikri. As-salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi karena menjadi rem, maka rem itu harus tidak boleh terlepas gitu ya. Untuk ingat kepada Allah itu ya salat itu. Batas minimalnya itu salat itu. Silakan, ada. Iya Pak, dari Tanggit ini ada mungkin peristiwa di mana pekerjaan itu sampai meninggalkan sholat ya, kados misalkan tukang supir len gitu. Jadi sudah lama menjadi supir len, terus kemudian
karena jam-jam tertentu itu harus mengantar siswa, penumpang dan lain sebagainya, sehingga sampai kapan, dan misalkan dalam rentang 10 tahun itu dia sadar kalau tidak melakukan sholat gitu, apakah dari rentang 10 tahun itu kita wajib istilahnya menutupi atau mengkodok itu semua, atau seperti apa ya, dalam tanda sadar kalau nggak sholat atau malas dan sebagainya. Nah, nyupir itu boleh nggak menjadi alasan untuk tidak sholat? Tapi kalau tidak boleh ngapain? Kalau misalkan pekerjaan itu hanya itu yang saya bisa, Ya harus berhenti, kan sholat hanya berapa menit, turun dulu lah. Iya. Ya orang nggak mau ya sudah, biarkan. Iya. Wedi gue kayak itu penumpang lah, kok wedi kayak itu penumpang ini sholat kan Gusti Allah kok senoto dewi gitu, tidak mungkin. Sholat hanya berapa menit toh? Paling kan 3 menit, 4 menit sudah bisa. Turun dulu, lalu kemudian sholat itu. Kecuali jadi supir pesawat ya, itu pun kan tidak boleh meninggalkan. Kalau memang dia mungkin kan ya qadha sebelumnya atau dijamak ya, karena tidak mungkin meninggalkan ini kan, dijamak. Alasannya karena kondisi yang tidak mungkin kan ditinggalkan. Tapi kalau hanya supir angkot tidak sholat, kenapa? Tidak ada alasan apapun, tetap harus sholat itu, tetap harus sholat. Pakaiannya, maunya najis, pakaiannya dalam kondisi kotor apa, ya tetap sholat. Namanya apa tadi? Li hurmatil waqti. Jadi kerepotan atau kesibukan apapun, sepanjang, paham ya? Kalau dia tidak bisa melakukan dengan standar itu, ya ada aturannya kan? Ya, dia dapat rukhsah, tapi kan harus diukur dulu rukhsahnya kayak apa. Paham ya? Kalau tidak memungkinkan karena ketiduran atau karena apa, ya bisa ada namanya qadha, atau kalau bepergian ada namanya apa? Jamak, ada qasar gitu loh ya. Jadi tidak boleh. Harus dilihat alasannya benar apa tidak gitu loh. Jangan mempersepsikan diri sendiri, wah kan repot kok piye ya berarti wong gak duwe iman kan itu ya. Gak duwe iman, lebih penting golek duite kan. Tapi apa ya, golek duit seperti itu nggak bisa ditinggalkan kan gitu tuh. Sak repot-repotnya wong. Di pabrik yang kamu dipaksa untuk tidak sholat, dia metu golek penggawean liyane ya. Ya. Kamu belani Gusti Allah pasti akan noto nanti uripe itu. Jadi jangan kalah dengan hal yang sifatnya apa? Duniawi itu. Majikanku mekso yang di luar negeri gak oleh sholat, dia metu golek belani sholat. Balik majikan yang paling majikan siapa? Maha majikan siapa? Dia kan hanya beri makan, beri duit, beri gaji. Tapi nafasmu, hidupmu itu kan jauh lebih mahal gitu. Lebih mahal. Nah itu agama itu. Wong rasa kerja nandur ngene ya iso mangan ya. Paham ya? Sekarang kan sudah banyak orang yang mencoba hidup yang betul-betul tidak terikat oleh apapun ya. Makanya melepaskan diri dari ketergantungan dan ikatan dengan pihak di luar itu. Ngawis ngene tanaman nandur apa wae di rumahnya, dia bikin ikan ya, kolam ikan, bikin apa, urip malah hidup. Artinya sesungguhnya saya ingin menggambarkan kekhawatiran untuk tidak hidup itu sesuatu yang salah gitu loh, sesuatu yang salah. Kalau tidak berani, kalau tidak mungkin, dia tidak mau, itu berarti dianya yang tidak mau mikir ya, tidak berani. Pembiayaan itu kan urip itu betul-betul merdeka kan, negara mau apa aja kan tetap hidup. Yang menjadikan kita sulit hidup itu bukan kebutuhan yang semestinya kita butuhkan,
ya, tapi lebih keinginan yang di luar kebutuhan kita ini. Pingin iki, ya. Andai kata itu tidak ada, sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kita bisa hidup apa tidak, ya. Karena itu tidak doruri. Doruri itu kebutuhan yang sifatnya sangat primer, ya. Yang primer itu apa kalau orang? Butuh makan, ya. Makan, kesehatan itu primer, ya. Kalau rumah yang bagus, kendaraan yang bagus itu kan sudah bukan kebutuhan utama. Anda tidak punya sepeda motor tetap bisa hidup, ya. Kalau nggak makan ya bisa mati. Nah, nggak makan itu kan tidak punya ketergantungan, bisa kita melakukan sendiri sesungguhnya tanpa harus punya ketergantungan. Inilah Anda kata nekat loh ya. Wong biyen itu kan seperti itu gitu. So nggawe dhewe andur-nandur sing ono gitu ya, tanaman itu gitu. Jadi sehingga jangan sampai sebuah pekerjaan apapun dengan alasan wedi gak mangan itu meninggalkan apa? Kewajiban sholat. Kecuali orang yang dipaksakan dalam keadaan mukroh, diancam kan sholat tak bunuh. Nah itu masih bisa. Tapi nanti dia harus qadha. Tetap harus apa? Qadha itu. Karena sudah di luar kuasa dirinya. Kuasa dirinya. Sandra lah. Disekap. Tapi kalau kerja itu kan bukan sandra, dia masih punya pilihan toh. Kalau orang di sandra itu namanya mukroh yang sudah tidak bisa melakukan pilihan lagi ya. Mahani cek makan kan dikasih makan namanya di sandra. Makanya sholat tadi kata kuncinya tidak boleh apa? Ditinggalkan karena alasan apapun. Kan? Ya. Ingat. Tata cara tumak ninah yang baik dan benar itu. Kalau di kitab Fathul Qarib itu dijelaskan. Tumak ninah itu ukurannya adalah dengan membaca tasbih itu. Jadi ketika ruku, ya, dalam hal standar ruku itu adalah tangan kita ini menempelkan di tempat lutut kita ini ya. Kalau orang menempelkan lutut ke bawah ini kan berarti otomatis dia harus posisi apa? Nekuk badannya dan lalu kemudian harus menempelkan. Batas minimalnya itu. Jadi rohatai, kedua telapak tangan kafain ini diletakkan di tempat yang namanya rukbatai. Rukbatai itu dua dengkul ini. Nah iso yang paling bagus itu dhuhruhu kasofkah. Posisi punggung ini seperti papan yang rata. Jadi yang paling sempurna itu. Namanya akmalur ruku ya. Lalu kepala dan gulu ini tidak posisi nengkluk gini enggak. Tapi lurus dengan punggung. Ketika ruku ya. Nah, tumananya di mana? Dengan membaca tasbih. Ukurannya tasbih itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Minimalnya membaca itu. Nah, kalau Imam Syafi'i itu menjadikan tumak ninah itu menjadi rukun tersendiri. Rukun yang tersendiri. Ya. Namanya rukun yang menjadi hay'ah mustaqillah. Hay'ah mustaqillah itu adalah rukun yang terpisah. Tapi kalau imam yang lain itu ada yang menyebutkan tabi'atun, ya, otomatis tidak ada terpisah ya. Artinya orang enggak tuwainah itu ya otomatis ruku ya rasa, sujudnya rasa, idealnya tidak sah gitu ya. Jadi ada dalam batas minimal namanya akmal, adnal kamal. Ada batas minimal orang untuk melakukan semua rukun tadi itu, ada batas akmal yang sempurna itu. Nah, akmalnya masing-masing itu ada aturannya. Kalau i'tidal itu apa sesungguhnya? I'tidal itu adalah
kembali pada posisi sebelum ruku. Ya tergantung, kalau sholatnya dia dengan berdiri, posisi sebelum ruku apa? Berdiri dengan tegak. Kalau dia sholatnya dengan duduk, berarti posisinya duduk. Jadi i'tidal itu adalah ar-ruju' ya ila ma qablar ruku'i. Kembali pada situasi atau kondisi sebelum orang tersebut melakukan ruku, itu namanya i'tidal itu. Ukurannya baca tadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu yang paling sempurna i'tidal. Di sujud juga begitu. Kalau sujud, dalam rukun sujud itu yang paling bagus ketika kita turun sujud, pertama disunahkan dengkulnya dhisik. Jangan tangannya dulu, posisi dengkul, tangan, terus ini, baru hidung. Apa? Yang pertama apa? Dengkul dhisik, tempel, terus tangannya diletakkan, terus yang ditempelkan ini apa dulu? Nah, dahi ya, jidat ini, terus hidung. Nah, yang bagus itu tahamul. Tahamul itu ditekan. Gambarannya andai kata di bawah tempat sujud kita ini, andai kata tapi ya, ada kapas dan tangan kita berada di bawah kapas, maka lan kabasa itu akan dekok dan akan terasa kita nempel di tangan itu. Terasa gitu kan. Itu yang paling sempurna. Tapi andai kata dengan tahamul yasir, dengan menekan sedikit, tidak harus ditekan, ya sudah sah. Hanya di situ tidak mendapatkan kesempurnaan itu. Yang tidak tadi, yang tidak akmal, yang tidak sempurna itu. Nah, lalu tumaninahnya itu tadi di bacaan, ukurannya adalah maka dikasih bacaan itu. Nah, bagaimana sholat yang tidak pakai tumaninah? Ya tidak sah kalau itu tidak memenuhi tumaninah gitu ya. Kalau dia tahu bahwa tumaninah itu harus dan harus dilakukan dengan cara begitu, kok gak ngelakoni, ya tidak sah. Kecuali kalau dia tidak tahu, tapi kan harus belajar. Nggak boleh. Ya, orang tidak tahu itu ditoleransi bila mana belum bisa belajar atau tidak bisa belajar. Kalau sing ngurui, kalau sing gitu ya. Tapi kalau dia bisa mencari, bisa golek, ya kudu golek. Makanya tata cara di dalam ibadah itu menjadi wajib kita mencarinya itu, mencari tata cara itu. Oke, ada lagi? Ayo. Untuk ukuran orang gila yang sehingga orang itu tidak bisa sholat itu, kalau dalam Islam seperti apa? Kemudian yang kedua itu, kalau dari orang gila kemudian dia sadar, dia harus kodok berapa lama? Karena dia misalnya orang ini tidak punya keluarga, kemudian dia ingin mengkodok sholatnya yang gila tinggalkan. Ya, gila itu kan kehilangan kenormalan, kesadaran, kenormalan akal itu. Ada lagi namanya mu'ma'alai. Mu'ma'alai itu sejenis gila tetapi kondisi sakit itu mu'ma'alai. Mu'ma'alai itu artinya orang yang ayanan, epilepsi ya, ayanan itu ya. Kalau orang kondisi gila itu tidak perlu qadha sholatnya, tidak perlu qadha, karena gugur kewajiban dia. Orang yang wajib sholat itu kan yang akilun, balikun. Majnun itu kharaja anil majnun, dikecualikan. Kalau dia sehat, nah baru kewajiban itu muncul kembali, sehat itu. Ya. Karena posisi ya sama dengan seorang perempuan itu dikecualikan ya, karena dalam keadaan haid itu malah haram sholat gitu ya. Itu hukum yang menentukan. Jadi boleh meninggalkan sholat itu gila, haid, nifas gitu. Paham ya? Ini kan nggak sholat gendeng sih ya. Nah itu gila, itu tidak wajib sholat. Haid, sholat nggak bisa dipaksa kan? Aku pengen haid kan nggak bisa. Ada aturannya, haid itu kayak apa? Bagi perempuan, ya. Jadi tidak wajib sholat, otomatis tidak wajib qadha. Nah, ukuran standar gila itu apa ya? Kehilangan
kenormalan dirinya. Ya kalau sehatnya itu gak ruh lah, gampangan gitu, tidak bisa memilih, membedakan, ya namanya orang gila, ditelek, di gorengan ati itu kan garuh, padha ireng ya, di bom garuh gitu. Ati sudah gila, kehilangan kenormalan akal itu. Nah kalau orang murtad, dia tidak bisa sholat karena dia bukan muslim ya, tapi nanti wajib mengqadha murtad itu. Murtad. Orang sholat kan syaratnya harus Islam gitu. Dia muslim asalnya, terus kemudian dia murtad. Maka kalau kembali kepada Islam, dia harus mengqadha itu sebagai bentuk hukuman. Ya. Makanya murtad juga hukumannya berat. Murtad itu kutilah, dibunuh sesungguhnya. Itu secara fikih, dan kalau sudah menyangkut tentang manusiaan ya tentu harus dijadikan undang-undang negara kan gitu ya. Nah, di Indonesia cekel dewi gak sholat langsung dipateni gitu ya, kalau takmir masjid ya. Takmir masjid yang dipateni nanti malam ya. Harus diundangkan menjadi undang-undang negara, karena yang berhak untuk melakukan eksekusi hukuman, menentukan hukuman salah tidak itu tetap ada lembaga yang menentukan itu. Ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. wa